Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Maulana dari kelas C2 Informatika dengan NPM 201240446. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tarbiyah ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Nah, secara garis besar terdapat dua hal yang menghalang manusia untuk mengenal Allah. Yang pertama ada maradus syahwat atau penyakit syahwat, dan yang kedua ada maradus syubhat atau penyakit ragu. Nah, ada beberapa sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran surat As-Sajdah ayat 22. Nah, yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Nah, kedustaan merupakan sikap bohong atau ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang kelima ada kasratul ma'asi, banyak berbuat maksiat. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Nah, dari sifat-sifat yang berasal dari penyakit syahwat itu akan mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana si kita untuk mengobati atau menghalangi penyakit syahwat, yaitu ada dengan beberapa sifat, yaitu dengan bertaubat, menghindari dan menjauhi penyakit syahwat. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami turunkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Nah, selanjutnya ada sifat yang berasal dari penyakit ragu atau maradus syubhat. Nah, yang pertama ada az-zahlu, yaitu kelalaian atau kebodohan. Nah, yang kedua ada al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Nah, yang ketiga ada al-inhiraf, yaitu penyimpangan, dan yang keempat ada al-ghafiyah, yaitu kelalaian. Nah, dari sifat-sifat yang berasal dari penyakit syubhat dapat mengakibatkan kesesatan. Nah, bagaimana sih cara mengobati penyakit syubhat ini? Yaitu dengan kita memperdalam ilmu atau mencari ilmu lebih banyak, terutama ilmu agama. Materi selanjutnya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Sedangkan secara istilah syar'i, makna tauhid yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya. Tauhid
dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada rububiyah. Nah, rububiyah adalah cara mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, dan Allah satu-satunya raja dan pemilik alam semesta ini. Yang kedua ada mulkiyah. Mulkiyah memiliki beberapa makna. Yang pertama ada waliyan, yaitu Allah sebagai pelindung dan pemimpin. Yang kedua hakiman, yaitu Allah yang bertanggung jawab sebagai pembuat hukum. Nah, yang ketiga ada amiran, yaitu Allah yang menentukan sistem pemerintahan dengan perintahnya. Yang ketiga ada goyatan atau yang dituju. Nah, manusia sudah seharusnya menjadikan Allah sebagai tujuan dalam setiap langkahnya. Yang keempat ada ilahan ma'buza atau Tuhan yang disembah. Nah, makna dari ilahan ma'buza yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, mungkin cukup segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.